Temanya itu apa? Ya temanya ini, apa kebahagiaan sejati itu. Penjelasannya Ya di kayak dalamnya ini dijelaskan kebahagiaan sejati itu kita bisa dapatkan di dalam bacaan ini. Ada berbagai cara di dalam sini. Nah kalau Mas senang baca, saya ingin juga kasih. ini apa ini, Bu? Ya murah hati. Kalau kita murah hati itu bermurah hati kepada semua orang. Kan kita tentu akan merasa bahagia kalau kita bermurah hati kepada semua orang. Kutipan buku itu tah apa-apa? Oh di sini dimuat dalam kutipan, bacaan ini memang dari Kristen, tapi kami senang bagikan kepada semua yang suka baca. Ya, Nah, sudah. untuk menambah wawasan. Coba agamanya Kristen ya. Iya Kristen ini. Tujuan nyebarin buku itu buat apa, Pak? Tujuannya untuk membantu semua orang, Membantu apa? membantu dalam kasus seperti yang sekarang kita lihat problem terjadi, kan kita semua ngalamin. Ya. Kalau problem itu kan nggak tentu yang Kalau bentuk problem itu tiap orang pasti agamanya. punya. Jadi ini untuk kita membantu untuk semua orang agar bisa bagaimana caranya mengatasi problem itu. Oh, pakai kitabnya, Mbak. Nggak, di dalam sini juga, dalam bacaan ini juga ada kitab yang dituliskan dari zaman dulu, dari kitab para nabi, kitab Zabur, Injil. Jadi untuk semua orang diterbitkan bacaan Enggak ini. buat semua orang kalau gitu. Buat semua orang yang suka baca. Iya, kalau bukunya buat semua orang, itu buat kita baca. Isinya. Tapi di situ isinya kan bukan itu, agamanya itu satu itu yang nggak ikut. Saya pernah kok Pak ngalamin juga ini di Surabaya. Saya tahu kok isinya ini apa dan intinya itu ini apa. Sebenarnya Mbak kayak gini tuh nggak boleh. Ada kok undang-undangnya. Apalah, saya nggak asal ngomong ya Mbak ya. Saya seorang mahasiswa dan saya pun juga seorang aktivis. Ini tuh saya tahu maksudnya dan bagaimana. Ini juga pernah kok masuk ke rumah-rumah. Banyak sudah Pak. Saya bukan asal ngomong, ini buktinya juga sudah ada. Kalau Mbak seperti ini, saya ini sudah beragama dan pasangan saya juga sudah beragama. Kalau Mbak apalah Menyebarkan. ini apa istilahnya ya, memberikan kepada yang tidak beragama itu tidak masalah. Tapi kalau Mbak seperti ini istilahnya Mbak itu kristenisasi kami. Nah di Madura ini lekat sama agama Islamnya. Iya. Kalau Mbak seperti ini namanya Mbak itu melanggar aturan yang ada. Tapi Memang di sini banyak yang belum ngerti. Tapi kalau sampai di sini ada yang tahu ataupun aparatur daerahnya tahu, saya nggak tahu yang bakalan terjadi kan Mbak. Di sini itu bukan Surabaya, di sini itu lebih dari Surabaya, karena di sini orang-orangnya sampean tahu sendiri anarkis di sini. ya. Jadi saya sarankan Mbak pergi aja dari sini. Kalau Mbak masih tetap, saya berani kok, meskipun saya bukan orang sini asli, tapi saya punya dasar dan undang-undangnya itu pun ada. Saya ini orang hukum, saya mahasiswa hukum, jadi saya tahu itu. Bukan tidak menerima agama yang lain, tapi dengan cara seperti itu ini sudah salah, karena ini sudah ada di aturan. Bener nggak omongan saya? Iya. Makanya kami tujuan bukan mau mengkristenisasi, tidak. Karena memang ini sebenarnya kami senang bagikan tips-tips saja. Itu bukan Dan tips itu Mbak, tapi itu sebagai pengarahan namanya. patokan aja. Nah, patokan kami Al-Quran kok, Pak. Betul ya. Iya, nggak usah Iya. dikasih patokan kayak gitu. Kalau motivasi ya bisa, nggak apa-apa. Tapi kita tidak pernah maksa orang. Kalau dia Lah, tidak iya. mau ya tidak apa-apa. Memang tidak maksa, tapi di dalam undang-undang itu sudah dijelaskan. Kalau apalah untuk ajakan atau ini, kita punya tempat ibadah masing-masing. Iya, makanya senang ngomong kalau misalnya mereka kan kita kan kayak Ini kan di tempat umum nggak boleh Iya. loh pakai pamflet kayak gitu, nggak boleh Mbak. Mbak pasti tahu kok, nggak usah saya kasih tahu, Mbak juga tahu. Saya diem di sini, saya liatin. Oh ini sudah 2 kali, bukan 1 kali ini kan? Iya. Udah 2 kali ini yang saya tahu. Saya bukan nggak berani, Mbak. Kalau mendingan gini aja, menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan. Mending Mbak bergegas aja. Saya takutnya udah gitu aja, udah kok tertera kok di undang-undang itu kayak apa, bagaimana itu bisa jelaskan. Dan denda sama hukumannya itu 5 tahun sampai ratusan juta itu sudah ada, itu sudah sampai ada kok Pak yang dihukum itu
Car Free Day pasti tahu Mbak itu kabarnya kan? Iya, Iya, itu sama kayak ini kan, tempat umum kayak gini kan. Nggak ada. Itu cuman bedanya Car Free Day kan. Cuma penjelasan tentang undangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa muallimina wa murabbir wahina Muhammadin. Fasolatan tasliman katsira. Bersyukur kepada Allah dengan talaffuz alhamdulillahirabbil alamin, bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammadin. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan saya Gus Nurul Hidayat. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kepada teman-teman sahabat sekalian, subscriber saya. Sudah lama tidak upload video karena badan saya kurang fit. Langsung saja pada kesempatan kali ini bisa kita lihat sendiri dan bisa kita dengar sendiri, ada seorang perempuan Kristen yang melakukan misionaris, melakukan pengkristenan terhadap kaum muslimin dengan cara menjual buku tentang kekristenan. Tanggapan saya yang pertama, hai kalian orang-orang Kristen, orang-orang kafir, biarawati, pendeta, Paulus, kalian jangan pernah melakukan misionaris kepada kaum muslimin, karena kami melakukan toleransi kepada kalian, akan tetapi kalian tetap melakukan penyelewengan terhadap teologi-teologi yang berada di Indonesia ini. Kalian mengganggu kerukunan beragama, kalian melakukan misionaris. Kami melakukan toleransi terhadap kalian. Toleransi yang kami lakukan, kami tidak pernah mengganggu agama kalian, kami tidak pernah mengganggu ibadah kalian, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, tepatnya di dalam surah Al-Kafirun. Bunyi ayatnya seperti ini. Terang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah dengan talaffuz alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan saya Gus Nurul Hidayat. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah. Pada kesempatan kali ini bisa kita lihat sendiri, bisa kita dengar sendiri, ada seorang perempuan Kristen yang melakukan misionaris, melakukan pengkristenan terhadap kaum muslimin dengan cara menjual buku kekristenan. Tanggapan saya yang pertama, hai kalian orang-orang Kristen, orang-orang kafir, pendeta, biarawati, kalian para pengikut Paulus, jangan pernah kalian melakukan pengkristenan terhadap kaum muslimin lagi. Apabila kalian melakukan hal tersebut, maka kalian terkena pasal, akan dihukum penjara. Kemudian yang kedua, kami kaum muslimin melaksanakan toleransi yang baik dan benar. Di dalam Al-Quran, toleransi yang baik dan benar dijelaskan di dalam surah Al-Kafirun. Bunyi ayatnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Kami tidak menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kalian tidak menyembah apa yang kami sembah. Wala ana abidum ma abadtum. Dan saya tidak menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma a'bud.
dan kalian tidak menyembah apa yang kami sembah. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu dan agamaku agamaku. Jadi kami kaum muslimin tidak pernah mengganggu agama kalian, orang-orang Kristen, orang-orang kafir, pengikut Paulus. Kalian seharusnya tidak mengganggu agama kami, tidak melakukan misionaris, melakukan pengkristenan. Kalian telah melenceng berat dengan melakukan hal tersebut. Hal itu nyeleneh, tidak boleh dilaksanakan. Ingat itu. Kemudian yang ketiga, hai kamu perempuan Kristen yang melakukan misionaris, dibayar berapa kau oleh Paulus sehingga kau mau melakukan pengkristenan terhadap kaum muslimin? Kau sendiri tidak melaksanakan kewajiban yang berada di dalam kitab Injil. Kau tidak memakai tudung, tidak memakai penutup kepala. Di dalam kitab Injil dijelaskan di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 5, kewajiban kepada seorang perempuan agar memakai kerudung, memakai tudung, memakai hijab. Dijelaskan, tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Jadi seorang perempuan yang tidak memakai tudung, tidak memakai kerudung, maka dicukurlah rambutnya itu. Kemudian yang terakhir, yang keempat, kalian orang-orang Kristen, apabila kalian meyakini keyakinan kalian yang salah, ajaran Paulus bukan ajaran Yesus alaihi salam, bukan ajaran daripada Nabi Isa alaihi salam, kalian mengikuti Paulus, ya uruslah agama kalian sendiri. Agamamu agamamu dan agamaku agamaku. Jangan kau ajak orang muslimin agar murtad masuk Kristen. Kalau kalian mau, kita berdiskusi saja tentang kebenaran beragama. Kita berdiskusi saja. Karena di dalam kitab Injil banyak ayat-ayat yang ditambah. Ayat-ayat yang ditambah, dikurangi, dan lain sebagainya. Salah satu contoh di dalam Gospel Yohanes pasal 3 ayat 16 yang berbunyi, For God so loved the world that he gave his only begotten son, that priest but have everlasting. Yang artinya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, ini merupakan ayat yang ditambah-tambah oleh orang-orang Kristen, oleh Paulus. Tidak ada di dalam kitab Injil ayat tersebut, akan tetapi ditambah oleh Paulus karena bertentangan dengan ayat Al-Quran. Di dalam Al-Quran surah Al-Ikhlas dijelaskan, lam yalid, Allah tidak beranak, walam yulad, Allah tidak diperanakkan, walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Allah. Akan tetapi di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 ada kalimat begotten ataupun diperanakkan, padahal tidak ada yang sebenarnya. Di dalam versi kitab Injil Yohanes ayat tersebut tidak ada. Ayat ini merupakan ayat yang ditambah-tambah oleh Paulus sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Quran, fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim, maka celakalah orang yang menulis kitab dengan tangan mereka, summa yaquluna hadza min indillah, kemudian mereka mengatakan ini merupakan firman Allah. Tujuan mereka apa? Liyashtaru bihi thamanan qalila, untuk mereka menjual ayat-ayat Allah dengan harga murah. Mereka ingin memperoleh ini. Jadi kesimpulannya, kita di dalam beragama jangan pernah mengganggu agama lain. Agamamu agamamu dan agamaku agamaku.
Apabila kalian melakukan penyelewengan, maka di saat itu saya akan turun tangan sendiri untuk membasmi kalian. Para misionaris, orang-orang Kristen yang melakukan pengkristenan terhadap kaum muslimin, saya akan turun tangan sendiri untuk membasmi kalian. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah dan dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa di subscribe channel kami Gus Nurul Hidayat, like and share ke jejaring sosial kalian agar channel kami semakin berkembang ke depannya. Hadanallahu iyyakum ila subulis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.